Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang hancur hati, patah hati, dan hubungan yang rusak. Dunia kita penuh dengan orang-orang yang menyimpan luka-luka yang tidak kelihatan. Sebagian besar berasal dari masa kecil mereka, tetapi juga banyak yang terluka karena tekanan dan persoalan kehidupan modern saat ini. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mau dirinya, hatinya, perasaannya tersakiti atau terluka. Namun kenyataan yang kita hadapi, ternyata kita pernah mengalami perasaan terluka, tersakiti. Entahkah itu terjadi di dalam keluarga, relasi kita, dunia kerja kita, atau mungkin di dalam gereja. Rasa sakit dan kecewa akan terasa dalam ketika yang menyakiti kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi. Hati yang tersakiti sesungguhnya akan menjadi beban berat dan melelahkan. Hati yang terluka membawa relasi menjadi rusak dan tidak menyenangkan, yang menjadikan perjalanan hidup terasa melelahkan, kehilangan sukacita, dan memunculkan kemarahan serta dendam. Hati yang tersakiti selalu membawa kepada pikiran yang buruk. Emosi kita cenderung menjadi negatif dan penuh kebencian. Kekecewaan membawa kita untuk merasa ditolak. Kita harus menyadari bahwa kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus segera menyelesaikannya, yaitu dengan datang kepada Tuhan. Allah Bapa kita ingin menyembuhkan luka-luka tersebut di dalam persekutuan dengannya. Firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Tuhan sanggup memulihkan hati yang terluka dan pikiran kita yang sedang kalut. Sekalipun orang terdekat kita tidak dapat menyelami hati dan pikiran kita, namun ada satu pribadi yang bisa menyelidiki dan mendeteksi hingga kepada kedalaman hati kita, yaitu Yesus Kristus. Ajakannya selalu terbuka bagi kita. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus adalah pribadi satu-satunya yang bisa memulihkan dan membebat bagi hati yang terluka, bagi jiwa yang hancur. Penerimaan Kristus jauh lebih agung dibandingkan penolakan dari pihak lain, karena firman-Nya adalah kepastian, bukan harapan palsu. Kita tahu Allah menerima kita karena semata-mata kasih karunia-Nya, dan dengan menerapkan kebenaran ini pada iman kita, maka hati dan kehidupan kita akan diubahkan. Tuhan akan menyembuhkan mereka yang patah hati. Tuhan akan membebat luka-luka mereka. Maka yang harus kita lakukan adalah membuka hati kita terhadap kasih Allah. Sebab hanya Dia yang mengerti kita. Sentuhan kasih-Nya akan memulihkan dan mengobati luka-luka hati kita. Sesungguhnya Tuhan mempunyai banyak cara untuk memulihkan kita. Hanya dalam naungan kasih-Nya, maka kita dapat berkata, sesungguhnya hatiku tenang dan tentram, seperti bayi yang habis menyusu, berbaring tenang di pangkuan ibunya. Setenang itulah hatiku. Mazmur 131 ayat yang kedua, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ketenangan terjadi karena kita tahu di tangan siapa kita berada. Tangan kasih Allah yang kekal. Tangan kasih yang telah terpaku bagi dosa kelemahan kita.
tangan yang selalu menuntun dan melingkupi kita dengan damai sejahtera yang kekal. Kita tidak boleh lagi terperangkap dengan masa lalu, sebab di dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan baru dan mengalami pemulihan. Hati kita mungkin terluka karena perlakuan buruk seseorang. Jika kita mengalaminya, mari kembali memahami tujuan hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saat hati terluka, mari kita belajar jujur mengakui luka hati kita, berdamai dengan diri kita sendiri, dan meminta kepada Allah untuk memulihkan. Pengakuan akan membuka pintu penghiburan yang kita butuhkan, dan itu menjadi kekuatan untuk kita bisa mengampuni. Ketika hati telah berdamai, maka kita akan mampu melanjutkan tujuan hidup kita dengan sukacita, tanpa ada luka yang menjadi beban. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan melalui firman-Mu. Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengerti kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang boleh membebat luka hati kami. Melalui bilur-bilur darah-Mu kami disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna itu menjadikan kami memiliki pengharapan. Kami boleh menjalani hidup baru bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita berdasarkan kasih karunia yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kita. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.